Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para ajengan, wabil khusus sesepuh masjid Safinatun Najah yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Hadirin wal hadirat, karena biasa ibu kalau acara seperti ini itu pasti ada dua, ada hadirin, ada hadirat. Kalau hadirin itu hadirnya di dalam tuh anu celegeg itu mah hadirin, hadirnya di dalam. Kalau hadirat itu hadirnya out di luar. Nah, bapak-bapak yang sedang mendapatkan vitamin H itu hadirat, Pak. Matahari baik bagi tulang mengandung vitamin D itu sebelum jam 9. Kalau jam 2 seperti ini itu mengandung vitamin H, hidung kan aku. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentang Isra Mi'raj, saya yakin ibu bapak hadirin sekalian sudah tahu, karena seingat saya Isra Mi'raj itu dari saya kecil sampai sekarang gitu-gitu aja, Pak. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil, lalu ke Lakbok, ke Sidratul Muntaha. Salah satu hikmah terbesarnya adalah diwajibkannya sholat 5. Jadi saya tidak akan bahas itu karena sudah terlalu sering. Saya ingin mengajak ibu bapak hadirin sekalian untuk melihat sejenak di masa lalu, agar kita bisa menemukan betapa pentingnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi peradaban dunia. Ibu bapak hadirin sekalian perlu tahu, 15 abad yang lalu, Pak, 1500 tahun ke belakang, dunia ini sedang berada pada satu fase sejarah yang kata para ahli disebut sebagai the dark ages, abad kegelapan, jahiliyah. Seluruh dunia berada pada fase ini, Pak. Meskipun pada saat itu di belahan barat dunia ini telah berdiri negara adidaya, super power, Romawi namanya, sudah punya agama resmi negara sebagai pemersatu bangsanya, Katolik. Kitab sucinya Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Sudah maju dalam hal ekonominya, politiknya, militernya, budayanya. Salah satu budaya Romawi yang diadopsi oleh Islam itu kubah. Ibu tahu kubah? Di masjid ada kubah, Wah. Nah, itu tradisi peninggalan Romawi kuno. Karena zaman Nabi Muhammad masjid itu dicepak, Pak, mirip potongan rambut dan ramil, Pak, cepak begitu. Baru setelah Islam menaklukkan Romawi, di Romawi itu arsitekturnya sudah maju. Salah satunya untuk mempercantik dan mempermegah sebuah bangunan, di Romawi itu atapnya ditinggikan, dipelengkungkan, gubah namanya. Islam datang, ternyata tidak menghancurkan kubahnya. Kubah itu dibawa untuk hiasan di masjid. Pun demikian, sebelah timur dunia ini pada saat itu telah berdiri negara adidaya rival Romawi, Persia namanya. Sudah punya agama resmi sebagai pemersatu bangsanya, Zoroaster, Majusi. Kitab sucinya Avesta Sandinista. Sudah maju dalam hal ekonomi, politik, militer, juga budaya. Salah satu budaya Persia kuno yang diadopsi oleh Islam itu menara, Pak. Kalau Bapak melihat di masjid ada menara, itu warisan Persia kuno.
Karena orang Persia itu kan agamanya Majusi, menyembah api. Tempat menyimpan api suci yang mereka sembah adalah bangunan kecil tapi tinggi, namanya Manarotun, tempat api. Islam datang, ternyata tidak menghancurkan menaranya. Menaranya diambil, disimpan di masjid pakai lunak toa. Jadi masjid itu kubahnya dari Romawi, menaranya dari Persia. Ini satu bukti bahwa Islam tidak anti tradisi. Selama tradisi itu tidak diharamkan, tidak bertentangan dengan agama, maka mesti dilestarikan. Ini disabdakan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa, jadilah kalian pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan manusia untuk melakukan urf. Mayoritas ulama ahli tafsir mendefinisikan urf dalam ayat ini adalah tradisi sebuah negeri, kebudayaan sebuah bangsa yang tidak bertentangan dengan agama, maka wajib kita lestarikan. Makanya salah satu makna dari bintang songo di Nahdlatul Ulama adalah mengakomodir tradisi budaya Nusantara selama budaya itu tidak bertentangan dengan agama. Hari ini, kenapa saya tegaskan ini? Hari ini ibu bapak, ada sebagian ikhwanunal muslimun yang merasa bahwa setiap tradisi, setiap kebudayaan yang tidak ditemukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai ancaman bagi agama. Kita beberapa bulan yang lalu dihebohkan dengan fatwa seorang ustadz yang ditanya oleh jamaahnya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya tiup lilin kalau ulang tahun itu? Nah, si ustadz itu langsung menjawab dengan pendek, haram, itu tradisi Majusi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kebetulan beberapa hari pasca fatwa ustadz itu, tengah malam di rumah saya itu lampu mati, Bu. Lampu emergensi bermasalah, akhirnya saya nyalakan lilin. Tak berselang lama listriknya nyala kembali. Saya mau tiup itu lilin, takut jadi Majusi, Bu. Akhirnya saya injaklah itu lilin. Nah, hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu hadisnya bermasalah, muttorib kalau dalam ulumul hadis itu tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi bukan hanya BPKB Pak yang bermasalah, ternyata hadis juga ada yang bermasalah. Ya, kalaupun hadis itu dianggap sahih, maka para ulama ahli hadis, catat, ulama ahli hadis, bukan ulama ahli hadas. Karena beda dikit Pak antara ahli hadis dengan ahli hadas. Kata para ulama ahli hadis, kalaupun hadis ini dianggap sahih, ada dua syarat. Satu, biniyati tasyabbuh, memang dengan niat mencontoh. Kedua, mencontoh dalam hal yang diharamkan oleh agama. Baru man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ini cocok. Kalau pukul rata, setiap yang mengikuti tradisi seseorang dianggap sebagai bagian dari kaum itu, dalam Sahih Bukhari jelas bahwa dulu ketika Nabi di Madinah, kalau menyisir rambutnya itu ke belakang, mirip aktris Mandarin Choyun Fat kalau dulu zaman saya itu belakang. Tapi begitu Nabi hijrah ke Madinah, melihat rabi-rabi Yahudi, kalau nyisir rambutnya itu bukan ke belakang tapi ke kiri dan ke kanan, dibelah dua. Dari saat itu Nabi Muhammad kalau nyisir potongan rambutnya dibelah dua, mirip seperti saya. Sahih Bukhari. Pertanyaan, bahkan lanjutan hadis itu Pak, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fi. Nabi itu senang mengikuti kebiasaan ahlul kitab dalam sesuatu yang tidak dilarang oleh agama.
Dengan dasar ini, makanya saya yakin Islam ala Nahdlatul Ulama itu Islam yang benar sekali, mirip dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa istilahnya, ramah terhadap tradisi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berani mengatakan Nabi bagian dari Yahudi karena tasyabuh terhadap rabi-rabi Yahudi yang menyisir rambutnya dibelah dua. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, hadis potongan rambut dibelah dua ini, hadis Bukhari, itu lebih sahih daripada hadis jenggot, Pak. Tapi kenapa yang populernya sunnah Nabi itu hanya jenggot? Tidak pernah kita lihat di pangkas rambut itu potongan rambut Rasulullah, potongan rambut sunnah. Kenapa, Pak? Karena biasanya yang ceramah tentang jenggot botak-botak, Pak. Jadi kalau dia bahas belah rambut gak cocok, karena gak ada rambutnya. Makanya kalau ingin full mengikuti Nabi ya begini dong, gitu kan, dibelah dua rambutnya, jangan botak. Sahih Bukhari itu. Oke, saya tidak akan bahas lah bagaimana jahiliyahnya di Persia, di Romawi, terlalu siang. Saya ingin fokus ibu bapak, di antara Romawi dan Persia, di tengahnya ada Jazirah Arabia, ada masyarakat Arab, dan masyarakat Arab pada saat itu sudah sangat sempurna jahiliyahnya. Kalau di Persia, di Romawi sudah punya agama resmi, di Jazirah Arab saat itu ibu, beda RT, beda Tuhan. RT 01 Tuhannya itu cebong gitu, RT 02 kampret. Makanya kita baca dalam sejarah musim haji zaman jahiliyah, Pak, itu adalah kesempatan setiap suku di masyarakat Arab untuk memamerkan berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan, lalu disimpan di dalam Ka'bah. Makanya ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi menghancurkan 360 berhala di dalam Ka'bah. Itu 360 berhala yang dianggap Tuhan oleh setiap suku di masyarakat Arab. Agama resmi belum ada, kitab suci belum mengenal. Makanya beberapa ahli tafsir mengatakan Nabiyil Ummi itu bukan hanya nabi yang tidak bisa baca tulis, tapi banyak juga ahli tafsir mengatakan Nabiyil Ummi itu nabi yang belum mengenal kitab suci. Karena di masyarakat Arab belum pernah ada istilah kitab suci sebelum Al-Quran itu, Pak. Nah, di tengah kondisi masyarakat yang belum mempunyai agama pemersatu, kitab suci belum mengenal, perzinahan difasilitasi, ibu. Dalam riwayat Imam Bukhari, Siti Aisyah ngendika dawuh, dulu di sekitar Masjidil Haram pada masa jahiliyah itu banyak sekali terdapat kamar-kamar kecil, warung remang-remang yang ada tanda di atas pintunya harga perempuan yang ada di dalamnya, dibanderol kalau istilah sekarang itu. Pantau sebelah sini 80 juta dalam kurung artis muda, pojok sana 7.500 dalam kurung nenek-nenek sisa corona itu 7.500. Jadi prostitusi terselubung, warung remang-remang itu biasa, Pak, di masyarakat jahiliyah. Jadi kalau di Ciamis masih ada warung remang-remang, nah itu warung peninggalan jahiliyah. Perjudian merajalela, korupsi sudah jadi budaya. Jangan dikira korupsi itu adalah penyakit manusia modern, Pak. Di dalam Sahih Muslim juz kedua ada satu bab judulnya Hudayal Umal. Hudayal Umal itu artinya gratifikasi. Kan gratifikasi itu bagian dari tindak pidana korupsi. Jadi kalau hari ini masih ada yang korupsi, jangan-jangan dia itu keturunan jahiliyah. Terbayang gak oleh ibu bapak, di tengah kondisi masyarakat seperti ini, dari rahim Siti Aminah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak akan menjadi nabi dan rasul terakhir. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah ini, Pak, Sayyiduna Muhammad lahir, tumbuh, berkembang dan dewasa secara nurani.
Sayyiduna Muhammad remaja berontak. Beliau yakin bahwa tradisi masyarakat ini tradisi bejat, jangan sampai berlanjut apalagi diwariskan kepada anak cucu. Hanya satu kata, lawan, tuman. Berontak. Sayyiduna Muhammad ingin merubah masyarakat, tapi di satu sisi beliau ingin merubah masyarakat, di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Rasulullah itu tidak sekolah seperti zaman kita sekarang, Pak. Kuliah S1, S2, lanjut S3, S campur, S apalagi Bu? S teler. Rasulullah itu ummi, makna masyhurnya tidak bisa baca tulis. Jadi satu sisi ingin merubah masyarakat, di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Kalau istilah kita itu ingin hati memeluk gunung, apa daya gunung meletus. Makanya di dalam surat Ad-Duha ada ayat wa wajadaka dhallan. Nah, dhallan dalam surat Ad-Duha itu artinya bingung, bukan sesat. Karena ada kemarin itu Pak, Mubalik sedang ceramah, setiap manusia pernah sesat, termasuk Nabi Muhammad. Sebelum mendapatkan wahyu, beliau berada dalam kesesatan. Ini Allah yang bilang, kata dia itu, wa wajadaka dhallan fahada. Jadi hari ini yang bilang Nabi Muhammad pernah sesat itu bukan Abu Jahal Pak, bukan Yahudi. Kalau kata orang Ciamis itu mubalik Pak. Tapi anehnya gak ada yang demo itu membela Rasulullah disebut sesat Pak. Ya, dholan dalam surat Ad-Duha itu artinya bingung, memikirkan solusi terbaik merubah masyarakat. Karena untuk merubah situasi itu tidak cukup dengan kritik Pak. Betul gak? Memperbaiki masyarakat itu tidak selesai dengan kritik, harus ada solusi nyata. Rasulullah itu orangnya bijak, tidak pandai mengkritik tapi rajin ngasih solusi. Ini bedanya dengan zaman kita sekarang. Ngeritiknya pinter, ngasih solusinya kagak. Rasul itu nggak begitu. Akhirnya dalam kebingungan ini beliau sering bermeditasi, bertahanus, bertapa di Gua Hiro untuk memikirkan solusi terbaik merubah masyarakat. Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu lah. Bu, Siti Khadijah dengan Rasulullah beda berapa tahun usianya? Ayo, ada yang 11. Tapi ada jawabannya yang paling tawakal sekali. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu jawaban yang paling tawakal. Tapi ada lagi yang lebih parah. Biasanya berbisik sama sampingnya itu, jangan dijawab, kayak kumanehanan di bejaan. Rasulullah waktu menikahi Siti Khadijah usianya 25. Siti Khadijah waktu dinikahi oleh Rasulullah usianya 40. Jadi Rasulullah itu 15 tahun lebih muda daripada Siti Khadijah. Siti Khadijah itu 15 tahun lebih tua daripada Sayyiduna Muhammad. Tapi ibu, meskipun Siti Khadijah itu 15 tahun lebih tua, saya baca beberapa informasi dari hadis itu, kalau Siti Khadijah duduk berdampingan dengan Sayyiduna, tak nampak beda usia Pak. Jika seumuran. Ini artinya apa? Siti Khadijah itu istri yang pandai merawat diri sehingga tampak 15 tahun lebih muda. Dicontohin ibu-ibu. Hari ibu-ibu makan sabalik nanya. Ibu itu beda 10 tahun dengan suami, tuaan suami. Lalu duduk berdampingan, dan jika kolot ibu. Kalau kata orang Tasik itu namanya ibu-ibu bermutu, bermuka tua itu. Ibu lain sering mikir, di makalah ngaku abdi pisah. Makanya kepada ibu-ibu, contohlah Siti Khadijah, istri yang pandai merawat diri agar suami tidak melirik ke lain. Kedua, ketika Rasulullah di Gua Hiro Pak, kadang 3 malam 4 hari tak pulang-pulang,
Yang mengantarkan perbekalan Sayyiduna selama di Gua Hiro itu Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah itu kaya, bisa download lah di Play Store itu GoFood atau Gojek. Tapi Siti Khadijah yang berangkat sendiri, Ibu. Padahal dari kota Mekah ke Gua Hiro kan jauh. Coba yang sudah berangkat jauh ke sana itu, jangankan dari kota Mekah, Ibu, dari kaki bukit ke Gua Hiro itu nanjaknya jadi sekitar 20 menitan. Kalau laki-laki itu naiknya 20 menitan, Pak. Kalau ibu-ibu itu 2 jam. Karena karek ngaleng kasa eutik, menerkeun tiung, ngaluarkeun HP. Selfie dulu. Tapi Siti Khadijah yang berangkat mengantarkan perbekalan. Poin kedua, Khadijah itu istri yang pandai melayani. Suatu malam, Pak, ketika manusia tenggelam dalam tidur dan mimpi, Sayyiduna Muhammad terjaga seorang diri di Gua Hiro, berurai air mata, menatap dengan penuh sedih ke seantero kota Mekah. Sudah berbulan bahkan bertahun-tahun aku bermeditasi, masih saja belum ada solusi merubah masyarakat. Pada kondisi ini, fahada, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk, Allah pecah kebingungan Sayyiduna selama ini dengan mengutus sesosok makhluk yang belum pernah dikenal oleh beliau sebelumnya. Tiba-tiba, Ibu, ketika Sayyiduna Muhammad seorang diri di Gua Hiro termenung bersedih hati, datang makhluk asing memeluk erat Sayyiduna dan berkata, "Iqra, baca." Rasul menjawab refleks, "Saya tidak bisa baca." Malah lebih keras panyurnya, "Baca." Saya yakin Nabi juga jawabnya lebih keras, Pak. Tidak bisa baca. Nah, reaksi itu tergantung aksi, Pak. Ketiga kalinya lisan mulia Sayyiduna ditutup oleh makhluk itu, lalu si makhluk tersebut membacakan kalimat-kalimat yang belum pernah didengar oleh Sayyiduna sebelumnya. Kata makhluk itu, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana malam." Enaknya nggak jawab ditungtung naon. Khalaq ala kolam. Setelah membacakan kalimat-kalimat ini, Pak, les wesi makhluknya tapi deui. Kalau istilah anak kita itu, makhluk itu datang tak diundang, pulang tak diantar. Jaya langkung Jibril, jaya langkung malaikat Jibril, Pak. Sebagai manusia biasa, Sayyiduna Muhammad itu ketakutan. Kebayang seorang diri tengah malam, tengah gunung, tiba-tiba ada yang seperti itu. Rasulullah ketakutan, Pak. Tibuburannya kabur di Gua Hiro, Pak. Tita tarajo. Duka pegat, duka hente senangan nanti. Da poek, Pak. Datang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan. Saking takutnya menggigil seperti kedinginan. Dibukakan pintu oleh istri tercinta, terlihat suami seperti kedinginan. Khadijah bawa beliau ke dalam rumah, lalu diselimuti. Di dalam selimut inilah Sayyiduna Muhammad hari wus-wus. Orang Purwadadi tahu hari wus-wus? Dia di Gua Hiro aya nu kieu 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 gitu. Hatinya resah, perasaannya gelisah, ketakutan menghantuinya. Dan ibu tahu, ketika hati Sayyiduna Muhammad resah, perasaannya gelisah, ketakutan menghantuinya, tiba-tiba keluar dari lisan istri tercinta kalimat-kalimat yang menyejukkan hati suami seperti embun menghujani bumi. Kata Siti Khadijah itu, "Suamiku, aku mengenalmu bukan 1-2 tahun. Aku mengenalmu itu puluhan tahun. Kau itu orang baik, ucapan, perilaku, dan statusmu di Facebook belum pernah menyinggung orang. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Yang terjadi barusan di Gua Hiro adalah kebaikan, karena kau orang baik."
tenang langsung ibu hati Sayyiduna itu. Oleh siapa ditenangkannya? Siti Khadijah. Poin ketiga, Siti Khadijah itu istri yang pandai menenangkan hati. Pertanyaan buat ibu-ibu, Bu, selama jadi istri suami ibu sering menenangkan hati suami atau sering ngarudak ke pikiran salaki? Bu, sering menenangkan, sering ngarudat ke? Kebayang Kiai kalau yang jadi Siti Khadijah ibu-ibu orang Purwadadi, pas Rasulullah ketakutan dia di Gua Hiro aya nu kieu pasti jawabnya begini, atuh da bapak maulin wae tengah peutingnya hek cicing geura atuh di imah awas saya isukan mendatang deui geura kok maha stres suami itu ibu. Makanya kepada ibu-ibu contohlah Siti Khadijah, istri terbaik dengan 3 kategori. 1, istri yang pandai merawat diri, merawat suami. Memang Rasulullah positif kopi dirawat, merawat diri. 2, istri yang pandai melayani, nah, baru suami. 3, istri yang pandai menenangkan hati. Karena Khadijah ini istri terbaik dengan 3 kategori ini ibu, ketika Allah ambil Khadijah dari kehidupan sang Nabi, Siti Khadijah wafat, Rasulullah sedihnya luar biasa. Bahkan tahun wafatnya Siti Khadijah yang menjadi awal proses perjalanan Isra Mi'raj ini dikenal sebagai Amul Huzni, tahun duka cita, di mana Sayyiduna Muhammad sedihnya luar biasa ditinggal wafat oleh sang istri. Pertanyaan lagi nih buat ibu-ibu, Bu, kalau ibu wafat duluan, kira-kira suami ibu sedih atau gembira? Kebayang pas ibu selesai ditahlilkan 7 hari, suami ibu itu panggil anak istri paling tua, teteh sini, bapak mau berwasiat apa? Sekarang mama telah almarhum, bapak titip kalau kelak teteh dewasa, kalau kelak teteh jadi istri, awas jangan seperti almarhum si mama. 20 tahun bapak berumah tangga dengan si mama, kerjaannya menyakiti hati bapak saja. Tapi alhamdulillah pertolongan dari Allah, si mama pondok umur. Nah itu pertolongan dari Allah pada bapak. Soalnya kalau si mama panjang umur, pasti penderitaan bapak lebih panjang. Buktinya begitu selesai si mama ditahlilkan 7 hari, tuh lihat tensi darah bapak jadi normal kan sekarang itu. Kebayang sama kita Pak, istri yang pandai merawat diri, pandai melayani suami, pandai menenangkan hati suami, istri satu-satunya catat. Karena Khadijah itu istri Nabi satu-satunya. Selama Siti Khadijah hidup, Rasulullah tidak poligami Pak. Baru setelah Khadijah wafat, Rasulullah poligami. Ini senjata ampuh ibu-ibu yang sedang menghadapi suami ingin poligami dengan dalil sunnah Nabi. Misalkan besok-besok itu suami ibu gumasep, mah geningan urang teh wajib nyontoh Rasulullahnya, nyanya aku di bapak. Ente kira-kira mama ngadukung moal lamun bapak nyontoh ka Rasulullah. Atunya kan maksud bapak apa? Cenah. Ya mau poligami, ibu itu jangan emosi. Monggo bapak kalau mau poligami, karena itu diperbolehkan oleh agama. Tapi kalau betul bapak poligami ingin mencontoh Nabi, ada satu syaratnya, jangan lupa Pak. Apa itu? Langkahi dulu mayat saya gitu. Karena Nabi Muhammad poligami itu setelah istri pertamanya wafat. Jadi sama bapak-bapak yang sekarang ngebet mau poligami, saya anjurkan rajin-rajin memohon kepada Allah agar istrinya cepat. Ada ibu-ibu yang protes, terus aja istri terbaik, kalau suami terbaik yang bagaimana? Betul gak Bu? Santai saja dong jawabnya. Ini emosi seperti balas dendam. Betul, slow saja ya. Betul. Suami terbaik Pak, kata Nabi, ini hadisnya riwayat Abu Daud. Kata Nabi, suami terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya.
catat, terhadap istrinya, bukan pada sekretarisnya, Pak. Dan aku, kata Nabi, adalah suami yang paling baik terhadap istri-istriku. Sayyiduna itu, Pak, saking baiknya terhadap istri, jangankan bersikap kasar, manggil istri saja, manggil istri tidak berani memanggil namanya, selalu dengan panggilan kesayangan yang membuat hati istrinya itu berbunga-bunga, merasa berharga di hati suami. Contoh kan yang paling populer Siti Aisyah ya. Siti Aisyah itu kulitnya putih merona. Putih merona bahasa Arabnya itu Humairah. Makanya kalau dipanggil oleh Nabi itu, ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya putih merona. Enak gak kalau ibu dipanggil gitu sama suami? Orang kelepok-kelepok ya. Tapi Pak, kalau istri Bapak kulitnya tidak putih merona, jangan dipanggil Humairah, Pak. Itu penistaan namanya. Istri Bapak hidung mau, ya Humairah mah. Gak, maksud saya itu panggil mama, panggil bunda, panggil umi. Betul gak Pak? Iya, memanggil istri teh juga manggil tukang sayur. Wiwi, Wiwi. Meskipun betul istri Bapak itu namanya Wiwi, tapi coba Pak, panggilah dengan panggilan yang membuat hati istri kita itu merasa berbunga-bunga. Karena gak bayar, Pak. Ya. Saya awali materi pengajian kali ini baru mukadimahnya loh, Pak. Mukadimahnya sudah setengah jam, ngajinya 10 menit saja. Saya awali materi kajian kita kali ini dengan kriteria istri terbaik dan suami terbaik. Kenapa? Karena masyarakat besar tersusun dari masyarakat kecil, dan masyarakat terkecil adalah keluarga. Kalau kita menginginkan desa kita baik, kalau kita menginginkan kecamatan kita baik, maka langkah rasional pertama adalah perbaiki diri kita dan keluarga kita masing-masing. Kalau keluarga di Purwadadi ini setiap rumah diisi oleh suami terbaik untuk istrinya, istri menjadi istri terbaik untuk suaminya, suami istri ini menjadi orang tua terbaik bagi anak-anaknya, mayoritas di Purwadadi keluarganya seperti ini, saya yakin baldatun thayyibatun warabun ghafur bukan hanya doa dan harapan, tapi juga kenyataan yang bisa kita rasakan. Kenapa? Karena keluarga itu adalah penyusun masyarakat yang lebih besar. Kalau setiap keluarganya baik, maka masyarakat yang lebih besar pun akan baik. Makanya jauh-jauh hari Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri dan keluarga kalian dari bahaya api. Ini yang pertama. Yang kedua, saya awali dengan kisah pewahyuan pertama. Saya ingin mengajak ibu bapak hadirin sekalian untuk kembali menjadikan Sayyiduna Muhammad sebagai suri tauladan. Ketika beliau bingung bagaimana memperbaiki masyarakat, ternyata solusi pertama, langkah pertama yang Allah tuturkan pada beliau adalah Iqra, baca, pelajari, amati, cerdaskan umat. Seolah-olah Allah itu ingin menegaskan, wahai kekasihku Muhammad, kalau kau ingin memperbaiki masyarakat, kalau kau ingin membawa manusia minal zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada alam yang terang benderang, langkah pertama yang harus kau lakukan adalah cerdaskan mereka. Mencerdaskan umat adalah langkah pertama Sayyiduna dalam memperbaiki umat. Mencerdaskan bangsa adalah langkah pertama dalam memperbaiki bangsa di masa yang akan datang. Makanya saya baca beberapa sejarah peradaban dunia, Pak. Saya selalu memotret setiap perkembangan sebuah zaman, lompatan sebuah peradaban selalu dimulai dengan mencerdaskan masyarakatnya. Makanya karena Rasulullah tugas pertama mencerdaskan umat, Rasulullah itu banyak sekali memotivasi kita umatnya agar rajin tolabul ilmi, agar semangat mencari ilmu, karena hanya dengan modal ilmulah kita bisa membawa umat ke arah yang lebih baik, Pak. Misalkan hadis Nabi itu bilang begini, tidaklah satu kaum berkumpul di satu majlis, di satu tempat yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah,
disampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, illa haffaz alaihimul malaikah, kecuali tempat itu dinaungi dengan sayap malaikat yang sedang memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang yang berada di majlis itu. Saat ini ibu bapak, malaikat sedang mendoakan kita semua agar mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggalkan majlis ilmu ini. Lalu ada sahabat yang nanya, "Ya Rasul, ini ada kasus apa? Ada satu orang ikut pengajian tapi bukannya ngaji. Apa dong? Malah tidur. Kira-kira yang tidur itu didoakan gak sama malaikat?" Kata Nabi, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian. Ternyata kita masih tetap didoakan oleh malaikat. Kedua, kata Nabi, tidaklah salah seorang di antara kalian melangkahkan kakinya ke majlis ilmu kecuali Allah catat setiap langkah kanannya menghapus dosa, langkah kirinya meningkatkan derajat. Ibu bapak berangkat dari rumah masing-masing yakin setiap langkah kanan kita dicatat menghapus dosa, langkah kiri kita dicatat meningkatkan derajat. Bagaimana Pak Ustadz, saya itu gak ngelangkah, naik motor, nah ban depan menghapus dosa, ban belakang meningkatkan derajat. Makanya mari sama-sama kita dukung, kita doakan agar lembaga pendidikan di sini khususnya umumnya yang ada di Indonesia semakin berkah, semakin maju. Kita doakan para kiai, para ustadz, para ajengan, para guru, para mudaris agar sehat, panjang usia, berkah keluarga, ilmu dan hartanya. Kenapa? Karena di lembaga pendidikan inilah Pak, di pundak para kiai, para ajengan itulah Bapak, kita titipkan nasib umat di masa yang akan datang. Makanya begitu saya tahu Nahdlatul Ulama, saya itu luar biasa terkagum-kagum Pak. Judulnya itu Nahdlatul Ulama, kebangkitan orang-orang yang berilmu. Catat, kebangkitan orang-orang yang berilmu, yang melangkahnya dengan ilmu, diamnya dengan ilmu, bicaranya dengan ilmu, diamnya pun dengan ilmu. Ini luar biasa. Nama organisasi ini begitu keren lah kalau saya sampaikan itu. Kenapa? Memberikan cita rasa bahwa ilmu adalah pondasi kita sebelum melangkah pada amal. Kan dalam kitab Zubat disampaikan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kita semua harus berlandaskan ilmu. Makanya Nahdlatul Ulama ini pada kiai-kiai NU itu jangan nanya dalil Pak. Kenapa? Namanya juga Nahdlatul Ulama, kebangkitan orang-orang yang berilmu. Kiai kita itu sangat apik, kiai NU itu sangat teliti. Gak mungkin kiai kita mengajarkan sesuatu tanpa referensi yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi ya apa boleh buat, zaman sekarang itu kan ada saja mempertanyakan praktek keberagamaan orang-orang NU Pak. Padahal kita gak pernah usil sama mereka itu. Mereka mau sama kita atau enggak kita pikiri. Makanya saya sering menyebut mereka itu TTM Pak, tetangga tapi menyebalkan. Ya tetangga kita, saudara kita sesama muslim, tapi kerjaannya nyinyir saja sama kita itu. Dari mulai, jangan dikira Pak, peringatan Isra Mi'raj ini jangan dikira tidak bebas dari kritik Pak, dituduh yang macam-macam. Jangankan perayaan Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi saja kan banyak orang yang menuduh bid'ah itu. Bahkan ada yang bilang, jadi memperingati Maulid Nabi sama dengan memperingati kesesatan Nabi Muhammad, karena sesat sebelum mendapatkan wahyu. Naudzubillahimin. Dari hal terkecil saja, seperti kemarin bulan Ramadan kemarin Pak, saya sampaikan kemarin di Paninengan, bulan Ramadan kemarin ada ustadz doktor gelarnya Pak, bilang begini,
praktek keberagamaan masyarakat muslim di Indonesia itu banyak yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, banyak sekali tambahan-tambahan, banyak sekali bid'ah yang seharusnya musnah. Saya perhatikan mau kemana nih orang bilangnya. Lalu dia mencontohkan misalkan mengusap wajah setelah sholat. Kita kan diajari oleh guru kita setelah salam ke sebelah kiri mengusap wajah ya Pak. Allahumma dhib anniyal hamma wal hazan. Nah kata si bapak itu tidak ada contohnya, tidak ada dari sanahnya. Lalu saya komen di bawah itu, bukan tidak ada dari sanahnya Ustaz, ente saja yang belum pernah ke sana. Bukan tidak ada dalilnya, ente yang tidak tahu dalilnya. Apakah mengusap wajah setelah sholat dicontohkan oleh Nabi? Iya. Apakah ada hadisnya? Banyak. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Jamul Awsat, diriwayatkan juga oleh Al-Haythami di dalam Mazmaz Zawaid. Kata Anas bin Malik, setelah Nabi salam ke sebelah kiri, beliau pegang ubun-ubunnya, kadang langsung mengusap wajahnya sambil berdoa, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, Allahumma dhib anniyal hamma wal hazan. Mirip dengan doa yang kita terima dari guru-guru kita. Yang tidak dicontohkan Nabi itu Pak, yang tidak ada hadisnya itu adalah mengusap wajah orang lain selepas sholat. Itu yang bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu yang beda. Kalau mengusap wajah sendiri, never mind, gak apa-apa. Jangankan mengusap wajah, setelah sholat langsung pegang HP, boleh gak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh gak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu ngupil, boleh gak? Boleh. Boleh. Ada hadisnya gak? Gak ada. Kenapa itu dipermasalahkan? Mengusap wajah dipermasalahkan padahal sambil berdoa, tapi pegang handphone setelah sholat, lalu setelah sholat langsung ke toilet, nggak dipermasalahkan. Nah ini zaman sekarang itu memang lagi pusing kalau kita hadapi orang-orang seperti itu. Memang kiai kita dulu itu cari aman, anjing menggonggong kapilah berlalu, biarkan sajalah, kita lanjutkan saja. Tapi sama gerakan pemuda Ansor itu ganti, anjing menggonggong kapilah ambil batu, tengor anjing ngegandeng lah. Kita ini benar, kiai kita itu alim, tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Makanya kita harus jawab itu Pak. Makanya di media sosial saya berharap rekan dan rekan kita IPNU, IPPNU, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, Rijalul Ansor Bansar, aktiflah di medsos untuk menyebarkan dakwah Islam Nahdlatul Ulama Pak. Kita sampaikan dalil-dalil kenapa kita maulidan, kenapa kita haul, kenapa kita baca berjanji, kenapa kita yasinan. Sekarang kan ada kemarin itu Pak, kiai dipanggilnya Ustadz besar namanya. Pokoknya mudah saja untuk mengkategorikan bid'ah itu, an-anan pasti itu bid'ah. Maulidan, yasinan, manakiban, jumatan mungkin ya. Jadi mereka itu yasin mau, yasinan tidak mau, tahlil mau, tahlilan tidak mau. Katanya Jumat mau, jumatan nggak mau kayaknya. Nah hari ini lagi musim, makanya kita ini Nahdlatul Ulama, kebangkitan orang-orang yang berilmu, melangkah dengan ilmu, diamnya dengan ilmu. Isra Mi'raj ini menawarkan kepada kita, menyuguhkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW ketika mentalnya dong, terbayang Pak, ditinggal wafat oleh paman sekaligus orang tuanya Pak, Abu Thalib. Belum selesai kesedihan itu, Allah panggil istri tercinta Khadijatul Kubro. Belum selesai dua kesedihan itu, intimidasi, teror, persekusi dari musyrikin Quraisy semakin menjadi-jadi. Puncaknya kaum muslimin diusir, diboikot, diembargo di lembah Syi'ib bin Ali, sampai banyak para sahabat yang mati kelaparan. Rasul sebagai manusia punya hati, punya rasa Pak. Sudahlah dengan permasalahan pribadinya ditinggal wafat oleh dua orang yang dicintainya, lalu beliau melihat bagaimana penderitaan para sahabatnya. Rasulullah itu galau Pak. Kalau istilah kita itu, Allah sayang
Muhammad, jangan berkecil hati. Kalau di Mekah musyrikin Quraisy membenci dan menghinamu, di luar Mekah jutaan kali lipat lebih banyak makhlukku yang menghormati dan mencintaimu. Dah percaya? Ayo kita refreshing, ayo kita jalan-jalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Intinya jangan berpikir dunia selebar daun. Bangsa kita hari ini sedang dilanda pandemi, perusahaan agak terganggu. Jangankan perusahaan, pengajian pun agak terganggu. Bersabarlah, badai pasti berlalu, semua ini pasti bisa kita lalui. Yang penting kita tetap berdoa kepada Allah, mengikuti anjuran pemerintah, dan tetap menjaga diri dengan protokol kesehatan. Ya. Alhamdulillah di sini bawa masker semua ya. Suruhannya memakai masker atau membawa masker? Membawa masker. Oh, memakai, begitu ya. Kan suruhannya juga memakai, bukan membawa. Memang di Indonesia itu aneh-aneh gitu kan. Ada raja apa namanya? Justisi. Justisi apa? Justisi itu kan. Kenapa gak pakai masker? Pakai Pak. Ini itu bukan pakai masker, bawa masker. Oh iya Pak. Memang orang Indonesia itu keren-keren Pak. Ada anak muda bawa motor, lampu merah, udah merah langsung jalan. Di depan ada polisi, prit, minggir. Tahu itu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa nyelonong saja? Kirain nggak ada bapak. Memang lebih kuat daripada helm bapak. Memang kalau masalah alasan orang NU itu paling keren Pak. Makanya jangan beranilah debat-debat dengan Kiai NU Pak. Gak akan menang Pak. Ya. Oleh karenanya kita kembali lagi. Isra Mi'raj saya baca di dalam beberapa literatur tafsir Pak. Salah satu hikmah terbesar Isra Mi'raj bagi pribadi Nabi adalah menumbuhkan optimisme Rasulullah dalam menatap masa depan. Setelah pada tahun itu Allah uji Nabi Muhammad bertubi-tubi tak berkesudahan, sudah jatuh ketimpa tangga, lalu Allah ajak jalan-jalan, lihat ini, lihat itu, konsultasi dengan nabi-nabi terdahulu. Akhirnya optimisme Sayyidina Muhammad bangkit dalam menatap masa depan. Mudah-mudahan setelah acara Isra Mi'raj ini kita pulang ke rumah masing-masing dengan membawa harapan yang besar. Roja ilallah husnudon, kita punya Allah yang maha segala-galanya. Jangan berkecil hati, pandemi akan segera kita lewati. Yang tidak kebagian BLT tenang, masih ada aturannya. Kan sekarang lagi pusing Pak, diuji mental umat Islam itu, diuji hari ini. Kata Nabi, tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau istilah guru saya itu disederhanakan, sing bunga nempo batur bunga, sing sedih nempo batur sedih. Sekarang kan kebalik Pak, sedih lamun nempo batur bunga, bunga lamun nempo batur sedih. Terutama masalah BLT Covid Pak. Orang tetangga dapat bantuan, kita enggak, pusing Pak. Kita dapat bantuan, lihat tetangga yang enggak dapat bantuan. Kan begini, hidup itu tergantung amal-amalan ya. Lo jangan begitu lah ya. Sekali lagi kita ingatkan, peristiwa Isra Mi'raj ini, peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita jadikan untuk muhasabah, menatap masa depan dengan penuh cemerlang. Insya Allah masa depan akan lebih baik daripada hari ini. Hari esok akan lebih elok. Langkah pertama satu, mari kita perbaiki diri dan keluarga kita masing. Para suami, jadilah suami terbaik seperti Sayyiduna, paling baik terhadap istri. Para istri, jadilah istri terbaik laksana Khadijatul Kubra, pandai merawat diri, pandai melayani suami, pandai menenangkan hati suami. Yang terakhir, mari sama-sama kita jadikan Nahdlatul Ulama sebagai manhaj harokah, sebagai gerakan kita
dalam memaslahatkan umat, li islahil umat, untuk memberi kemaslahatan kepada umat, namanya juga kebangkitan orang-orang berilmu. Maka praktek kita harus mengarah untuk menyebarkan ilmu. Pengajian seperti ini adalah salah satu bukti bahwa Nahdlatul Ulama antara nama dengan prakteknya sama. Coba kegiatan NU itu Pak, kegiatan rapat di MWC, intinya apa? Ada tawasulnya, ada baca ayat-ayat suci Al-Quran, ada hadorohnya, mirip seperti pengajian Pak. Itu rapat, apalagi pengajiannya Pak. Makanya berbahagialah saudara-saudara yang bersama-sama di Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melewati pandemi ini, agar bisa melewati ujian yang begitu berat ini dari Allah Subhanahu wa taala dengan sukses, dengan lancar, tanpa ekses, dan yang lebih daripada itu mudah-mudahan menjadi pengingat bagi hati kita yang hampir mati, menjadi pengingat bagi hati kita yang jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak usah panjang-panjang kalau ceramah, nanti kapok. Mentang-mentang di sini jamaahnya banyak, ceramahnya saya itu 3 jam. Besok lusa saya silaturahim lagi. Ditanya sama ibu-ibu, siapa yang ceramahnya? Itu yang kecil-kecil kemarin dari Tasik. Oh budak eta ulah datang. Emangnya kenapa? Kamari gitu 3 jam sih ceramahnya. Arek balik ti heula era. Kan kalau sebentar itu 1 jam selesai, besok lusa saya silaturahim lagi. Ditanya sama ibu-ibu, siapa yang ceramahnya? Itu yang kecil-kecil cakep itu dari Tasik. Oh, Jang Yaya, yuk orang datang. Dah kamari ge sakedeung, sajam geus beres. Itu maksud sabda Nabi, yassiru wala tu'asyiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, buat jamaah nyaman, jangan membuat mereka kapok dalam beragama. Hadanallahu wa yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.